4 alasan kuat Israel tak akan menang lawan Iran. Pensiunan Jenderal AS Mark Kimmitt mengungkapkan invasi AS dan Israel ke Iran bisa jadi perang tanpa batas waktu. Apalagi, AS dan Israel juga tak mungkin jadi pemenang. Ia mengatakan, terlepas dari beberapa pembicaraan yang membingungkan di luar sana, AS telah menjelaskan tujuannya di Iran, yaitu mengakhiri program nuklir negara itu, mengurangi kemampuan rudal balistik dan drone-nya, dan melenyapkan jaringan proksinya. Namun, ia menepis kekhawatiran, termasuk dari Partai Demokrat, bahwa tujuan-tujuan ini mungkin memerlukan pengerahan pasukan darat. Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam perang abadi, perang yang memperlambat pergerakan pasukan di negara-negara seperti Irak dan Afghanistan, karena misi beralih dari operasi militer ke pembangunan negara, mendirikan bursa saham dan misi-misi non-kritis lainnya seperti itu, kata Kimmitt. Jadi, saya pikir jika AS dapat tetap fokus pada 3 tujuan tersebut dan tidak lebih, maka saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah perang tanpa batas waktu karena akan berakhir ketika Iran menyadari bahwa mereka perlu kembali ke meja perundingan. Jenderal Purnawirawan itu menambahkan bahwa masih ada ruang bagi AS dan Iran untuk menegosiasikan pengakhiran perang, selama Teheran setuju untuk memenuhi 3 tuntutan Washington terlebih dahulu. Jenderal Purnawirawan AS dan mantan asisten Menteri Luar Negeri AS, Mark Kimmitt, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kampanye pengeboman strategis jarang menjadi cara untuk mencapai tujuan dalam konflik, dan secara historis, itu bukanlah cara untuk memenangkan perang. Kejutan dan kekaguman tidak berhasil di Irak, kata Kimmitt. Tetapi saya pikir banyaknya serangan, serta kesediaan untuk melakukan pembunuhan terarah terhadap para pemimpin, ini sebenarnya tidak menyerupai kampanye pengeboman strategis, melainkan lebih menyerupai operasi Israel terhadap Hizbullah setelah 7 Oktober, katanya. Jadi, saya pikir yang akan kita lihat adalah pemboman berkelanjutan terhadap instalasi-instalasi penting, fasilitas-fasilitas penting, infrastruktur-infrastruktur penting, fasilitas-fasilitas militer, dan sampai ada organisasi politik yang sedikit lebih patuh. Saya pikir ini akan terus berlanjut. Itulah mengapa kita tidak bisa memastikan apakah ini akan berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan. Serangan balasan Iran atas aksi militer Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei terus berlanjut dengan menyasar aset-aset Amerika Serikat di kawasan serta wilayah Israel secara langsung. Pada Selasa 3 Maret malam, sedikitnya 7 warga Israel dilaporkan terluka ketika sebuah rudal Iran jatuh di wilayah Tel Aviv. Media Iran melaporkan rudal tersebut menghantam kawasan Bnei Brak di sebelah timur Tel Aviv. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah kendaraan dan bangunan di area permukiman warga. Selain menyerang Israel, Iran juga meluncurkan rudal dan drone ke negara-negara Arab yang menjadi lokasi fasilitas militer Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat kepada Al Jazeera mengungkapkan bahwa sejumlah staf Pentagon mengalami luka dalam serangan Iran di wilayah Bahrain. 2 staf yang terluka dilaporkan berada dalam kondisi stabil setelah mendapat perawatan medis. Situasi di beberapa negara Teluk pun dilaporkan berada dalam status siaga tinggi menyusul rentetan serangan tersebut. Dari Arab Saudi terjadi kebakaran di kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Riyadh setelah sebuah ledakan terjadi. Ledakan tersebut diduga kuat dipicu oleh serangan rudal yang mengarah ke kompleks diplomatik tersebut. Kementerian Pertahanan Arab Saudi kemudian menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh diserang oleh 2 drone berdasarkan perkiraan awal. Rangkaian serangan ini menandai eskalasi besar konflik di kawasan Timur Tengah yang kini melibatkan sejumlah negara secara langsung. זה כיפות ברזל לעבר שברים. וואי
תפיסה יש לי חבל לך על הזמן. עשת את זה? בטח, מטורף. אני תפסתי.